Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eui Suhartini, dalam video pembelajaran sederhana. Nah, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya akan mengingatkan bahwa di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Selain itu, teman-teman juga harus tetap menjaga imunitas tubuh dengan cara pola makan yang baik dan pola istirahat yang cukup. Kali ini kita akan membahas tentang resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif, baik dalam kelemahan ataupun kelebihan dari sebuah karya seperti drama, buku, dan lain sebagainya. Tapi di kelas 11 ini biasanya lebih membahas kepada resensi buku. Selanjutnya ada jenis resensi. Yang pertama ada jenis resensi informatif. Jenis resensi informatif ini biasanya mengulas sebuah karya secara singkat. Yang kedua ada jenis resensi deskriptif. Jenis resensi deskriptif ini lebih membahas secara detail. Yang ketiga ada jenis resensi kritis. Nah, jenis ini biasanya membahas metodologi penelitian serta menilai sebuah buku secara objektif ataupun kritis. Selanjutnya ada jenis buku yang akan diulas. Jenis buku yang akan diulas ada dua macam. Yang pertama ada jenis buku non-sastra dan yang kedua ada jenis buku sastra. Jenis buku sastra ini biasanya menyajikan sebuah ulasan secara informatif, secara evaluatif ataupun secara informatif dan evaluatif. Yang kedua ada resensi buku sastra. Jenis resensi buku sastra ini biasanya hampir mirip dengan mengapresiasi karya sastra karena memang di dalamnya terdapat unsur pembangun seperti unsur intrinsik ataupun ekstrinsik. Yang selanjutnya ada unsur resensi. Yang pertama ada judul resensi. Judul resensi ini harus secara jelas, singkat, dan menarik. Kenapa? Karena dengan judul yang menarik, maka itu akan memberikan nilai lebih kepada para pembaca. Yang kedua ada menyusun data buku. Nah, dalam menyusun data buku, biasanya kita harus mengetahui judul buku, pengarang, penerbit, harga, dimensi, dan lain sebagainya. Nah, karena memang data ini penting, maka teman-teman harus secara jelas melihat dalam isi buku tersebut. Yang ketiga ada isi resensi buku. Nah, dalam isi resensi buku ini kita akan menjelaskan mengenai sinopsis buku, mengenai kelemahan bukunya, mengenai kelebihannya, lalu kepengarangan serta penggunaan bahasa dalam buku tersebut. Yang keempat ada penutup. Nah, dalam penutup ini teman-teman harus menyertakan alasan kenapa buku itu ditulis dan kepada siapa buku itu ditujukan. Yang selanjutnya ada tujuan resensi. Nah, tujuan resensi ini biasanya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam sebuah buku tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran kepada para pembaca bagaimana isi dalam buku tersebut. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis. Yang keempat, menguji kualitas buku. Dan yang kelima, untuk mengetahui latar belakang buku tersebut. Selanjutnya ada manfaat resensi. Nah, manfaat resensi ini
adalah untuk menjadi bahan pertimbangan ketika kita membeli sebuah buku ataupun mencari sebuah buku. Nah, maka dari itu kita bisa membaca resensinya terlebih dahulu. Selain itu, bernilai ekonomis dan sebagai sarana promosi, sebagai sarana promosi suatu buku dalam resensi tersebut. Dan yang terakhir, bisa mengembangkan kreativitas. Semakin kita sering menulis resensi, maka kreativitas dalam hal menulis kita akan jadi berkembang. Jadi lebih banyak pengalaman dan lebih banyak pengetahuan yang kita dapatkan ketika kita membuat resensi sebuah buku. Nah, mungkin hanya itu untuk penjelasan resensi kali ini. Semoga teman-teman paham, dan saya harap teman-teman tidak puas, karena kalau misalnya teman-teman merasa puas, teman-teman tidak akan mencari informasi lagi. Sedangkan ketika teman-teman merasa tidak puas, maka teman-teman akan mencari sebanyak mungkin informasi mengenai resensi ini. Nah, teman-teman harus tetap semangat dalam belajar, walaupun belajarnya dari rumah, tapi jangan sampai menurunkan rasa semangat itu. Jadi, anggap saja belajar dari rumah itu sama saja dengan di sekolah. Bedanya itu hanya tidak bertemu dengan teman-teman secara langsung. Tapi, teman-teman masih bisa kan berkomunikasi secara virtual dan saling berbagi informasi mengenai apapun melalui satu alat yang canggih yang sering kita gunakan. Nah, mungkin cukup sekian, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.